Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Hubungan tenaga kesehatan dengan pasien dapat terjadi dalam ikatan A. Hubungan kebutuhan, B. Hubungan kepercayaan, C. Hubungan profesi, D. Hubungan hukum, E. Semua yang disebut di atas benar. Jawabannya adalah E. Semua yang disebut di atas benar. Pembahasan. Hubungan tenaga kesehatan dengan pasien dapat terjadi dalam ikatan hubungan kebutuhan, hubungan kepercayaan, hubungan profesi, dan hubungan hukum. A. Hubungan kebutuhan mengacu pada kebutuhan pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan perawatan yang dibutuhkan. B. Hubungan kepercayaan dibangun ketika pasien merasa percaya dan nyaman dengan tenaga kesehatan yang merawatnya, sehingga memudahkan komunikasi dan kerjasama antar keduanya. C. Hubungan profesi merujuk pada hubungan yang menjalin antara tenaga kesehatan dan pasien berdasarkan etika dan standar profesional dalam pelayanan kesehatan. D. Hubungan hukum mencakup segala hal yang berkaitan dengan aspek hukum dalam pelayanan kesehatan seperti persetujuan medis, hak-hak pasien, dan kewajiban tenaga kesehatan. Semua aspek di atas merupakan bagian penting dari hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien yang harus dijaga dengan baik untuk mencapai pelayanan kesehatan yang berkualitas. 2. Dasar transaksi terapeutik dalam hukum kesehatan berkaitan dengan pandangan bahwa setiap pasien mempunyai hak A. Hak perlindungan hukum, B. Hak sebagai individu untuk menentukan nasib sendiri, C. Hak asasi manusia, D. Hak sosial untuk mendapatkan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan, E. Semua yang disebut di atas benar. Jawabannya adalah E. Semua yang disebut di atas benar. Pembahasan. Dasar transaksi terapeutik dalam hukum kesehatan berkaitan dengan pandangan bahwa setiap pasien mempunyai hak A. Hak perlindungan hukum. Setiap pasien memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap segala bentuk penyalahgunaan atau kelalaian yang terjadi dalam pelayanan kesehatan. B. Hak sebagai individu untuk menentukan nasib sendiri. Pasien memiliki hak untuk memutuskan sendiri mengenai perawatan dan pengobatan yang akan mereka terima, termasuk memberikan persetujuan atau menolak perawatan medis. C. Hak asasi manusia. Setiap pasien memiliki hak dasar sebagai manusia, termasuk hak untuk hidup, hak untuk kesehatan, dan hak untuk dihormati sebagai individu. D. Hak sosial untuk mendapatkan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan. Pasien memiliki hak untuk mendapatkan akses ke pemeliharaan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan mereka. Semua hak di atas merupakan bagian dari dasar transaksi terapeutik yang mengatur hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien, serta mendasari praktik-praktik hukum dalam konteks pelayanan kesehatan. 3. Bila terjadi kesepakatan antara pasien dengan dokter dalam transaksi terapeutik, yang perlu dipahami adalah bahwa secara hukum kedua belah pihak terikat pada A. Perlindungan hukum, B. Hak dan kewajiban, C. Kebebasan untuk menuntut pihak lain, D. Melakukan pembelaan bila terjadi penuntutan, E. Semua yang disebut di atas benar. Jawabannya adalah B. Hak dan kewajiban. Pembahasan. Ketika telah terjadi kesepakatan antara pasien dan dokter dalam transaksi terapeutik, kedua belah pihak terikat oleh hak dan kewajiban. Ini berarti masing-masing pihak memiliki hak-hak tertentu yang harus diakui dan dihormati, serta kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dalam rangka menjalankan hubungan terapeutik yang sah dan bermoral. Misalnya, pasien memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap tentang kondisi kesehatannya, hak untuk memberikan persetujuan atas tindakan medis tertentu, hak untuk privasi dan kerahasiaan medis, dan sebagainya. Di sisi lain,
Dokter memiliki kewajiban untuk memberikan perawatan yang sesuai standar profesi, menjaga kerahasiaan informasi medis pasien, dan mematuhi kode etik dan hukum yang berlaku dalam praktik medis. Penting untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi terapeutik agar hubungan antara pasien dan dokter berjalan dengan adil, bermoral, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 4. Aborsi pada wanita korban pemerkosaan dapat dilakukan bila memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Undang-undang yang mengatur hal tersebut adalah A. UUD 1945, B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, D. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Jawabannya adalah C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pembahasan. Undang-undang ini mengatur mengenai kesehatan, termasuk mengatur persyaratan dan prosedur terkait dengan aborsi, termasuk aborsi pada wanita korban pemerkosaan. Dalam kasus-kasus tertentu seperti pemerkosaan, aborsi dapat diizinkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan tersebut. 5. Aborsi yang dilarang menurut hukum adalah A. Aborsi alami, B. Aborsi provocatus criminalis, C. Aborsi provocatus medicinalis, D. Aborsi completus, E. Aborsi habitualis. Jawabannya adalah B. Aborsi provocatus criminalis. Pembahasan. Aborsi provocatus criminalis adalah jenis aborsi yang dilarang secara hukum. Ini mengacu pada aborsi yang dilakukan tanpa alasan medis atau legal yang sah, atau tanpa sepengetahuan persetujuan dari pihak yang berwenang, dan dapat dikenakan sanksi hukum terhadap mereka yang melakukannya. A. Hak sosial sebagai anggota masyarakat, B. Hak menentukan pilihan dalam pengobatan, C. Hak menentukan nasib atau pilihan sendiri dalam upaya kesehatan, D. Hak menyerahkan pilihan pengobatan kepada keluarga, E. Semua yang disebut di atas benar. Jawabannya adalah C. Hak menentukan nasib atau pilihan sendiri dalam upaya kesehatan. Pembahasan. Otonomi pasien adalah prinsip pokok dalam pelayanan kesehatan yang menekankan pada hak pasien untuk memiliki kendali atas nasib dan pilihan mereka sendiri dalam upaya kesehatan mereka. Ini berarti pasien memiliki hak untuk mengambil keputusan tentang perawatan kesehatan mereka sendiri, termasuk hak untuk menentukan jenis pengobatan yang ingin mereka terima, memberikan persetujuan terhadap prosedur medis, dan memilih alternatif pengobatan yang sesuai dengan nilai-nilai dan preferensi mereka sendiri. 7. Pemahaman yang baik dalam hukum kesehatan diperlukan para dokter dan tenaga kesehatan masa kini untuk A. Menguasai atau mempunyai wawasan tentang ketentuan-ketentuan hukum, B. Berhubungan dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan, C. Meningkatkan keyakinan diri dalam menjalankan profesi kesehatan, D. Tidak melanggar etika dan ketentuan hukum, E. Semua yang disebut di atas benar. Jawabannya adalah E. Semua yang disebut di atas benar. Pembahasan. Para dokter dan tenaga kesehatan masa kini memerlukan pemahaman yang baik tentang hukum kesehatan untuk A. Menguasai atau mempunyai wawasan tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan. Ini penting agar mereka dapat berpraktik sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku serta menghindari pelanggaran hukum yang dapat berakibat buruk bagi pasien dan karir mereka. B.
Meningkatkan keyakinan diri dalam menjalankan profesi kesehatan. Pemahaman yang baik tentang hukum kesehatan membantu tenaga kesehatan merasa lebih percaya diri dalam membuat keputusan yang tepat, melibatkan pasien dalam perawatan mereka, dan menavigasi isu-isu hukum yang mungkin muncul dalam praktik sehari-hari. C. Tidak melanggar etika dan ketentuan hukum. Pemahaman tentang hukum kesehatan membantu para dokter dan tenaga kesehatan menjalankan tugas mereka dengan etika yang baik dan memastikan mereka beroperasi sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum kesehatan, para dokter dan tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik, melindungi hak-hak pasien, dan menjaga profesionalisme dalam praktik medis mereka. 8. Beberapa topik yang perlu dipahami dalam pelayanan pada masa kini adalah: A. Transaksi terapeutik antara dokter dengan pasien. B. Hak dan kewajiban pasien serta hak dan kewajiban dokter. C. Wajib simpan rahasia kedokteran. D. Malpraktek medis. E. Semua yang disebut di atas benar. Jawabannya adalah E. Semua yang disebut di atas benar. Pembahasan. Semua topik yang disebutkan: A. Transaksi terapeutik antara dokter dengan pasien. B. Hak dan kewajiban pasien serta hak dan kewajiban dokter. C. Wajib simpan rahasia kedokteran. Dan D. Malpraktek medis perlu dipahami dalam pelayanan kesehatan pada masa kini. Ini adalah topik-topik penting dalam hukum kesehatan yang harus dipahami oleh dokter dan tenaga kesehatan agar dapat memberikan pelayanan yang efektif, etis, dan sesuai dengan hukum. A. Transaksi terapeutik antara dokter dan pasien berkaitan dengan hubungan antara dokter dan pasien dalam proses perawatan dan pengobatan. Ini mencakup komunikasi yang efektif, persetujuan informasi, dan pengambilan keputusan bersama. B. Hak dan kewajiban pasien serta hak dan kewajiban dokter mencakup hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pasien dan dokter selama perawatan medis. Hal ini meliputi hak pasien untuk menerima informasi yang jujur dan lengkap tentang kondisi kesehatan mereka, serta hak dokter untuk memberikan perawatan yang tepat dan profesional. C. Wajib simpan rahasia kedokteran adalah kewajiban dokter untuk menjaga kerahasiaan informasi medis pasien dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa izin dari pasien atau tanpa alasan yang sah menurut hukum. D. Malpraktek medis adalah tindakan atau kelalaian oleh dokter atau tenaga kesehatan yang menyebabkan cedera atau kerugian pada pasien akibat kegagalan dalam memberikan standar perawatan yang wajar dan kompeten. Pemahaman tentang semua topik ini penting bagi dokter dan tenaga kesehatan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku. 9. Tujuan dari diundangkannya Undang-Undang Kesehatan adalah untuk: A. Mencapai terwujudnya derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang. B. Meningkatkan kesadaran untuk hidup sehat. C. Meningkatkan kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat. D. Mencapai pembangunan kesehatan bagi penduduk dan masyarakat di Indonesia. E. Semua jawaban disebut di atas benar. Jawabannya adalah E. Semua yang disebut di atas benar. Pembahasan. Tujuan dari diundangkannya Undang-Undang Kesehatan adalah untuk: A. Mencapai terwujudnya derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang. Undang-Undang Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan individu agar mencapai tingkat kesehatan yang optimal. B. Meningkatkan kesadaran untuk hidup sehat. Undang-undang kesehatan dapat mengandung ketentuan atau program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat, pencegahan penyakit, dan upaya kesehatan lainnya. C. Meningkatkan kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat. Undang-undang kesehatan dapat mencakup kebijakan atau program yang mendukung dan mendorong masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup sehat, serta memberikan akses dan fasilitas yang diperlukan untuk mencapai kondisi kesehatan yang baik.
D. Mencapai pembangunan kesehatan bagi penduduk dan masyarakat di Indonesia. Undang-Undang Kesehatan bertujuan untuk mencapai pembangunan sektor kesehatan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia sehingga semua penduduk dapat menikmati pelayanan kesehatan yang memadai. Dengan demikian, semua pernyataan dalam pilihan di atas adalah tujuan yang mendasari diundangkannya Undang-Undang Kesehatan. 10. Untuk mencapai derajat kesehatan yang baik, maka pemerintah menetapkan pengertian kesehatan yang ingin dicapai, yaitu A. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan. B. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari jiwa dan spiritual. C. Kesehatan adalah kondisi seseorang yang dapat melakukan interaksi sosial. D. Kesehatan adalah kondisi seseorang yang memungkinkan hidup produktif ekonomis. E. Semua yang disebut di atas benar. Jawabannya adalah E. Semua yang disebut di atas benar. Pembahasan. Dalam mencapai derajat kesehatan yang baik, pemerintah mengakui bahwa kesehatan tidak hanya melibatkan keadaan sejahtera dari badan atau fisik, tetapi juga mencakup keadaan sejahtera dari jiwa dan spiritual, serta kemampuan untuk melakukan interaksi sosial dan hidup secara produktif ekonomis. Semua aspek ini saling terkait dan berkontribusi pada kesehatan secara keseluruhan. 11. Unsur yang penting dipunyai seseorang sehingga disebut sebagai tenaga kesehatan, kecuali A. Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan. B. Memiliki pengetahuan melalui pendidikan terakreditasi di bidang kesehatan. C. Pengetahuan didapat melalui kursus-kursus. D. Memiliki keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. E. Untuk jenis tertentu seperti dokter, dokter gigi, apoteker, bidan memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Jawabannya adalah C. Pengetahuan didapat melalui kursus-kursus. Pembahasan. Unsur yang penting dimiliki seseorang agar dapat dianggap sebagai tenaga kesehatan antara lain A. Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, merujuk pada individu yang berkomitmen dan bekerja di bidang kesehatan. B. Memiliki pengetahuan melalui pendidikan terakreditasi di bidang kesehatan, menandakan bahwa individu tersebut telah menempuh pendidikan formal yang diakui dan relevan di bidang kesehatan. C. Memiliki keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, menunjukkan bahwa individu tersebut telah memperoleh keterampilan praktis dan kemampuan yang diperlukan dalam bidang kesehatan. D. Untuk jenis tertentu seperti dokter, dokter gigi, apoteker, bidan memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, merujuk pada fakta bahwa beberapa jenis tenaga kesehatan memerlukan lisensi, izin, atau kewenangan resmi dari otoritas yang berwenang untuk melaksanakan praktik kesehatan. E. Pengetahuan didapat melalui kursus-kursus. Pernyataan ini tidak menggambarkan persyaratan utama untuk dianggap sebagai tenaga kesehatan, meskipun kursus-kursus dapat membantu dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan terakreditasi yang menyeluruh lebih penting untuk menjadi tenaga kesehatan yang berkualifikasi. 12. Kesehatan yang mempunyai ciri khusus seperti kesehatan kedirgantaraan atau kesehatan kelautan dikenal sebagai A. Kesehatan sekolah. B. Kesehatan olahraga. C. Kesehatan tradisional. D. Kesehatan matra. E. Kesehatan lingkungan. Jawabannya adalah D. Kesehatan matra. Pembahasan. Kesehatan matra merujuk pada kesehatan yang memiliki ciri khusus terkait dengan sektor atau lingkup tertentu, seperti kesehatan kedirgantaraan atau aerospace health yang berhubungan dengan kesehatan dalam penerbangan atau antariksa, dan kesehatan kelautan atau marine health yang berkaitan dengan kesehatan di lingkungan laut atau maritim. 13. Rahasia kedokteran hanya dapat dibuka untuk hal-hal berikut, kecuali A. Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum. B. Kepentingan kesehatan pasien. C. Menjalankan ketentuan perundang-undangan. D. Memenuhi permintaan perusahaan asuransi kesehatan setelah disetujui pasien. E. Untuk pendidikan kedokteran walaupun pasien tidak setuju.
Jawabannya adalah E. Untuk pendidikan kedokteran walaupun pasien tidak setuju. Pembahasan. Rahasia kedokteran adalah prinsip etika yang melindungi informasi rahasia mengenai pasien yang diberikan kepada dokter selama proses perawatan. Prinsip ini menjamin kerahasiaan informasi kesehatan pasien dan mencegah dokter atau pihak lain menggunakan informasi tersebut tanpa izin pasien. Opsi lainnya yang benar adalah A. Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum. Rahasia kedokteran dapat dibuka jika ada permintaan resmi dari aparat penegak hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. B. Kepentingan kesehatan pasien. Rahasia kedokteran dapat dibuka jika dibutuhkan untuk kepentingan kesehatan pasien itu sendiri. C. Menjalankan ketentuan perundang-undangan. Rahasia kedokteran dapat dibuka sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. D. Memenuhi permintaan perusahaan asuransi kesehatan setelah disetujui pasien. Rahasia kedokteran dapat dibuka jika pasien telah memberikan izin atau persetujuan untuk informasi kesehatannya dibagikan kepada perusahaan asuransi kesehatan. 14. Aspek hukum dalam pelayanan kesehatan mulai dibicarakan dan didalami secara intensif sejak A. Sejak zaman Hippocrates. B. Di Eropa sejak tahun 1960 sampai 1970-an. C. Di Indonesia sejak tahun 1980-an. D. B dan C benar. E. Semua yang disebut di atas benar. Jawabannya adalah D. B dan C benar. Pembahasan. Aspek hukum dalam pelayanan kesehatan mulai dibicarakan dan didalami secara intensif sejak A. Di Eropa sejak tahun 1960 sampai 1970-an. Pada periode ini, perhatian terhadap aspek hukum dalam pelayanan kesehatan mulai meningkat di Eropa. B. Di Indonesia sejak tahun 1980-an. Di Indonesia, pemahaman dan penelitian tentang aspek hukum dalam pelayanan kesehatan juga mulai mengalami peningkatan pada tahun 1980-an. Aspek hukum dalam pelayanan kesehatan menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan ilmu kedokteran, hak pasien, dan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas. Kedua periode tersebut merupakan periode kritis di mana penerapan hukum dalam konteks pelayanan kesehatan semakin mendapat perhatian dan diperdalam. 15. Hukum kesehatan dan hukum kedokteran dapat dikatakan serupa tapi tak sama. Perbedaan tersebut dapat diringkas. A. Hukum kesehatan termasuk dalam hukum kedokteran. B. Hukum kesehatan hanya untuk mengatur kegiatan tenaga kesehatan. C. Hukum kedokteran sama artinya dengan undang-undang praktek kedokteran. D. Hukum kedokteran merupakan bagian dari hukum kesehatan yang berhubungan dengan pelayanan medis. E. Semua yang disebut di atas benar. Jawabannya adalah D. Hukum kedokteran merupakan bagian dari hukum kesehatan yang berhubungan dengan pelayanan medis. Pembahasan. A. Hukum kesehatan dan hukum kedokteran keduanya berhubungan dengan masalah hukum yang berkaitan dengan bidang kesehatan, namun fokus dan cakupannya dapat berbeda. B. Hukum kesehatan adalah cabang hukum yang mencakup berbagai aspek yang terkait dengan kesehatan secara umum, termasuk di dalamnya adalah regulasi tentang pengendalian penyakit, kebijakan publik terkait kesehatan, hak pasien, etika medis, dan aspek hukum lainnya yang berhubungan dengan kesehatan. C. Hukum kedokteran. Di sisi lain, lebih fokus pada isu-isu hukum yang berkaitan dengan praktik medis dan profesi dokter. Ini mencakup regulasi tentang praktek kedokteran, tanggung jawab medis, malpraktik, izin praktik dokter, dan sebagainya. Jadi, hukum kedokteran merupakan salah satu bagian dari hukum kesehatan yang lebih spesifik dan berkaitan dengan pelayanan medis. Pilihan D adalah pilihan yang tepat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!